Karyawan saya kurang berinisiatif untuk berinovasi. Sebagai leader, bagaimana saya menumbuhkan inisiatif mereka sehingga inovasi bermunculan dan mereka punya ownership terhadap inovasi tersebut. Ada 3 hal yang Anda, para leader, bisa lakukan untuk membuat anggota tim Anda atau karyawan Anda punya semangat berinovasi dan akhirnya benar-benar menghasilkan sebuah karya yang punya nilai tinggi. Yang pertama, dan ini yang sangat-sangat penting, adalah teman-teman harus bisa menciptakan psychological safety, sebuah rasa aman secara psikologis untuk anak buah Anda, tim Anda, karyawan Anda, berani untuk melakukan sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Melakukan serangkaian eksperimentasi. Karena yang namanya inovasi itu kan coba-coba. Kalau udah pasti berhasil, namanya best practice. Inovasi ketika dicoba untuk dilakukan, ada risiko salah, risiko gagal. Dan kalau kita bicara di lingkungan korporasi, kegagalan itu kan sesuatu yang aib, tabu. Ya, kesalahan itu harus dihindari at all cost. Padahal inovasi nggak mungkin lahir pertama kali langsung berhasil. Dia akan lahir setelah sekian kali melakukan uji coba, banyak salahnya, iterasi, baru nanti di ujung ketahuan, oh ini ternyata berhasil, yang model seperti ini. Nah, maka supaya orang atau tim Anda, anak buah Anda punya keberanian untuk mencoba hal yang baru tadi, untuk eksperimentasi tadi, Anda yang harus menciptakan sebuah lingkungan di mana di situ mereka merasa aman untuk melakukan uji coba tadi ya, untuk bereksperimentasi tadi ya. Itu namanya psychological safety. Caranya gimana? Ya, mulailah dengan menyampaikan langsung kepada anggota tim Anda bahwa it's okay to make mistakes selama it's an original mistakes ya, sebuah kesalahan yang memang itu baru gitu karena dia mencoba sesuatu yang berbeda dari sebelumnya sebagai upaya untuk menciptakan nilai yang baru gitu ya. As long as you learn from it, selama Anda juga belajar dari kesalahan itu ya, mulai dari situ aja deh ya. Yang kedua adalah kita harus ngambil peran sebagai seorang coach. Karena yang namanya inovasi itu harus dipantik, harus dimunculkan dalam diri anak buah Anda. Ya, Anda nggak bisa dikte anak buah Anda kan, harus inovasi gini. Oh, itu berarti inovasinya Anda, bukan inovasinya anak buah Anda. Ya kan? Nah, gimana cara memantik ide-ide gagasan inovasi itu? Bagaimana cara membuat mereka menemukan cara-cara baru yang berbeda? Bagaimana cara supaya mereka mau terus melakukan eksperimentasi sampai berhasil? Jawabannya adalah dengan Anda berperan sebagai coach. Dan seorang coach yang dilakukan itu ada 2. Pertama mendengar, yang kedua adalah bertanya. Anda perlu mendengar dulu apa sebenarnya kondisi situasi yang dihadapi oleh anak buah Anda. Apa harapannya mereka? Mereka ingin berinovasi di bagian yang mana? Setelah Anda memahami konteksnya, ajukan pertanyaan yang disebut dengan powerful questions. Pertanyaan yang sangat punya dampak terhadap mereka jadi masuk ke dalam sebuah eksplorasi gagasan-gagasan baru. Yang itu muncul karena dipicu oleh pertanyaan yang saya sebut dengan powerful questions itu. Ya. Oke, yang ketiga adalah jadilah seorang enabler. Karena melahirkan sebuah inovasi itu prosesnya panjang dan butuh support dari semua pihak. Alangkah sedihnya ketika anak buah Anda udah punya semangat berinovasi hanya untuk menemukan bahwa dia melakukan perjalanannya sendirian. Dan itu menyedihkan, menakutkan. Sehingga berpeluang anak buah Anda nanti nggak akan meneruskan perjalanannya. Padahal bisa jadi inovasinya itu sebentar lagi kalau dia terusin itu bakal jadi gitu. Nah, gimana caranya anak buah Anda punya konsistensi dan persistensi untuk ngelatenin proses inovasinya sampai beneran jadi? Nah, caranya adalah dia harus merasa bahwa dia didukung oleh Anda. Dukungan itu bukan hanya dengan kata-kata, motivasi, tapi sesuatu yang real. Anda ajukan pertanyaan pada dia, apa yang bisa saya lakukan untuk bantu kamu berinovasi? Anda butuh apa? Support apa yang Anda harapkan dari saya? Ya. Nah, itulah peran enabler yang saya maksud. Mungkin akhirnya yang Anda lakukan adalah Anda bisa mempertemukan anak buah Anda itu dengan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan yang membuat jalan inovasinya menjadi lebih lancar. Mungkin Anda bisa bantu dia dengan memberikan beberapa insight. Mungkin Anda bisa bantu mereka dengan menunjukkan tools, cara, teknik yang bisa membuat proses inovasi jadi lebih mudah. Apapun itu, jadilah seorang enabler. Nah, ketika Anda sebagai leader sudah melakukan ketiganya, pertama adalah menciptakan psychological safety, ya, suasana lingkungan di mana mereka merasa aman secara psikologis untuk melakukan sesuatu yang baru atau berbeda, yang ada risiko gagalnya. Dan yang kedua, Anda menjadi coach yang nemanin dia dalam perjalanan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan, memahami situasinya, sehingga mereka akan selalu tergerak ke arah yang tepat. Dan terakhir, Anda jadi enabler. Ya, Anda
membantu dia, mendukung dia untuk menyediakan semua hal yang dibutuhkan untuk beneran dia menghasilkan inovasi, maka saya percaya anak buah Anda siapapun dia akan mampu melahirkan inovasi-inovasi yang luar biasa.